warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Enggita Salsabila dengan NIM A1D125003 dan di sebelah kanan saya Resya Rusifah dengan NIM A1D125053 dan saya Amelia Putri NIM A1D125028 dan di sebelah kiri saya Kasimunera Perlima dengan NIM A1D125615 dan saya Desta Putri dengan NIM A1D125033. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup yang ada di alam, khususnya mengenai macam-macam simbiosis beserta contoh nyata yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwasanya makhluk hidup tidak bisa hidup dengan sendiri. Makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, baik interaksi yang saling menguntungkan ataupun interaksi yang saling merugikan dan maupun interaksi yang tidak memengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan simbiosis. Baiklah teman-teman, pada video kami kali ini kami akan membahas tentang 7 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis parasitisme, dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Yang keempat ada simbiosis amensalisme, yang kelima ada simbiosis netralisme, yang keenam ada simbiosis kompetisi, dan yang ketujuh ada simbiosis predasi. Selamat menyimak video dari kami. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang kali ini di sini terdapat ada bunga dan lebah, yang mana lebah di sini mengambil nektar dari bunga sebagai makanan, sedangkan bunga terbantu dalam penyerbukan, yang mana serbuk sari yang menempel pada tubuh lebah dipindahkan oleh lebah ke bunga yang lainnya. Dan ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini yang saling menguntungkan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, tidak dirugikan sama sekali. Nah, baik teman-teman, di sini ada sebuah tumbuhan pohonan paku, di mana adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme. Nah, paku ini mendapatkan tempat yang tinggi untuk tumbuh, mendapatkan cahaya matahari, serta memperoleh kelembapan dari udara. Sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, karena paku hanya menggunakan permukaan pohon untuk menempel dan tidak mengambil makanan dari pohon tersebut. Bagian ini kita bisa melihat contoh simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara benalu dan pohon inangnya. Benalu menempel pada batang pohon dan mengambil nutrisi serta air yang seharusnya digunakan untuk pohon untuk tumbuh. Akibatnya pertumbuhan pohon menjadi terganggu dan pohon menjadi lemah. Nah, pada hubungan ini benalulah yang diuntungkan sedangkan pohon dirugikan. Inilah yang disebut dengan parasitisme, yaitu salah satu makhluk diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Teman-teman, pada bagian ini kita bisa melihat contoh simbiosis netralisme, yaitu pada hubungan antara kambing dan kucing. Keduanya berada di lingkungan yang sama, bahkan di tempat yang berdekatan, tanpa saling memengaruhi satu sama lain. Kambing tetap makan rumput dan menjalani aktivitasnya, sementara kucing tetap melakukan aktivitasnya tanpa mengganggu kambing. Nah, pada hubungan ini tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Inilah yang disebut dengan simbiosis netralisme. Baiklah teman-teman, pada situasi ini pohon besar memiliki daun yang lebat sehingga menghalangi akses cahaya matahari untuk tumbuhan kecil di sekitarnya. Karena terhalangnya akses cahaya matahari untuk tumbuhan kecil di sekitarnya, sehingga tumbuhan kecil tidak dapat melakukan fotosintesis dengan optimal. Pertumbuhannya terhambat atau bahkan bisa saja tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sekitar pohon besar. Sedangkan pohon besar tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian karena tumbuhnya pohon kecil di sekitarnya. Oleh karena itu, hubungan ini disebut dengan simbiosis amensalisme, karena salah satu pihak yaitu tumbuhan kecil itu dirugikan, sedangkan pihak lainnya yaitu pohon besar tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan kerugian.
akan menjelaskan tentang simbiosis kompetisi, yang mana di sini terjadi persaingan antara dua makhluk hidup. Nah, seperti yang kita lihat contohnya di sana terdapat sapi dan kerbau. Nah, sapi dan kerbau ini hidup di padang rumput yang sama. Di sini terjadi persaingan antara mereka berdua. Jadi, siapa yang mendapatkan rumput lebih banyak, maka itulah yang akan kenyang. Jadi, mereka bersaing dalam mendapatkan rumput. Karena mereka hidup bersama dengan menggunakan sumber yang sama. Nah, pada contoh ini merupakan hubungan antar cicak dan nyamuk yang disebut dengan simbiosis predasi, yaitu hubungan di mana satu organisme memangsa organisme lainnya, yang di mana menguntungkan cicak tetapi merugikan nyamuk. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang 7 jenis simbiosis beserta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.